Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Meliana, NPM 25060200190. Saya berasal dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari atau lebih dikenal dengan UNISKA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi probabilitas dan distribusi. Pertama, pengertian. Probabilitas adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau event. Nilai probabilitas berkisar antara 0 hingga 1. 0 berarti kejadian tersebut tidak mungkin terjadi, sedangkan 1 berarti kejadian tersebut pasti terjadi. Distribusi probabilitas adalah fungsi yang memberikan probabilitas untuk setiap nilai variabel acak. Variabel acak bisa diskrit, hanya dapat mengambil nilai tertentu, atau kontinu dapat mengambil nilai dalam rentang tertentu. Selanjutnya ada rumus dasar probabilitas. Jika semua hasil dalam ruang sampel memiliki kemungkinan yang sama, probabilitas suatu kejadian A dihitung sebagai P (A) sama dengan jumlah hasil yang menguntungkan bagi A atau jumlah total hasil yang mungkin. Selanjutnya ada konsep penting. Pertama, ada ruang sampel dengan simbol S, yaitu himpunan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Yang kedua, ada kejadian atau event, yaitu himpunan bagian dari ruang sampel. Yang ketiga, ada kejadian saling lepas atau mutually exclusive events, yaitu dua kejadian yang tidak dapat terjadi bersamaan. Dan yang terakhir ada kejadian independen, yaitu kejadian di mana terjadinya satu kejadian tidak mempengaruhi probabilitas kejadian lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis probabilitas. Pertama, probabilitas klasik, yaitu didasarkan pada asumsi bahwa semua hasil mungkin sama, misalnya melempar koin. Yang kedua ada probabilitas empiris, yaitu didasarkan pada data observasi atau eksperimen, misalnya probabilitas seorang pasien sembuh setelah minum obat. Dan yang terakhir ada probabilitas subjektif, yaitu didasarkan pada keyakinan atau penilaian pribadi, misalnya probabilitas sebuah tim sepak bola memenangkan pertandingan. Selanjutnya ada hukum probabilitas. Yang pertama ada hukum penjumlahan. Hukum penjumlahan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada untuk kejadian saling lepas, yaitu P (A) atau B sama dengan P (A) tambah P (B). Yang kedua ada untuk kejadian tidak saling lepas, yaitu P (A) atau B sama dengan P (A) tambah P (B) kurang P (A) dan B. Selanjutnya ada hukum perkalian. Yang pertama ada untuk kejadian independen, yaitu P (A) dan B sama dengan P (A) P (B). Yang kedua ada untuk kejadian dependen, yaitu P (A) dan B sama dengan P (A) P peluang bersyarat, di mana P peluang bersyarat adalah probabilitas B terjadi jika A sudah terjadi. Selanjutnya ada jenis-jenis distribusi probabilitas. Yang pertama ada distribusi diskrit. Distribusi diskrit terbagi menjadi tiga. Pertama ada distribusi Bernoulli, yaitu percobaan dengan dua hasil, sukses atau gagal. Contohnya melempar koin sekali. Yang kedua ada distribusi binomial, yaitu jumlah sukses dalam serangkaian percobaan Bernoulli yang independen. Contohnya jumlah kepala saat melempar koin 10 kali. Dan yang terakhir ada distribusi Poisson, yaitu jumlah kejadian dalam interval waktu atau tempat tertentu. Contohnya jumlah panggilan telepon yang diterima dalam 1 jam. Yang kedua ada distribusi kontinu. Distribusi kontinu terbagi juga menjadi tiga. Yang pertama ada distribusi normal atau Gaussian, yaitu distribusi simetris yang sering muncul dalam alam dan statistik, ditentukan oleh mean atau rata-rata dan standar deviasi. Contohnya tinggi badan manusia. Yang kedua ada distribusi eksponensial, yaitu waktu antara kejadian dalam proses Poisson. Contohnya waktu hingga lampu mati. Yang terakhir ada distribusi uniform, yaitu semua nilai dalam rentang tertentu memiliki probabilitas yang sama. Contohnya generator bilangan acak. Selanjutnya ada parameter distribusi, yaitu setiap distribusi memiliki parameter yang menentukan bentuk dan posisinya. Contohnya distribusi normal ditentukan oleh mean dan standar deviasi. Selanjutnya ada fungsi massa probabilitas atau PMF dan fungsi kepadatan probabilitas atau PDF. Pertama PMF, yaitu digunakan untuk variabel acak diskrit memberikan probabilitas bahwa variabel acak sama dengan nilai tertentu. Yang kedua PDF, yaitu digunakan untuk variabel acak kontinu, area di bawah kurva PDF antara dua titik memberikan probabilitas bahwa variabel acak berada dalam rentang tersebut. Selanjutnya ada fungsi distribusi kumulatif atau CDF, yaitu memberikan probabilitas bahwa variabel acak kurang dari atau sama dengan nilai tertentu, berlaku untuk variabel acak diskrit atau kontinu. Selanjutnya ada aplikasi probabilitas dan distribusi. Yang pertama ada dari statistika, yaitu inferensi, pengujian hipotesis, dan analisis regresi. Yang kedua dari ilmu komputer, yaitu pemodelan, pembelajaran mesin, dan analisis algoritma. Yang ketiga dari keuangan,
yaitu penilaian risiko dan investasi. Yang keempat ada dari asuransi, yaitu penentuan premi dan perhitungan klaim. Dan yang terakhir ada dari teknik, yaitu kontrol kualitas dan analisis keandalan. Sekian yang bisa saya jelaskan dan dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata dalam penjelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.